Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kipaku Bumi. Yang kali ini kita langsung aja ya Ki. Yang kali ini pembahasannya tentang mata batin. Yang diketahui mata batin ini kan banyak orang yang salah paham tentang mata batin. Jadi di sini membahas detail tentang apa yang dinamakan mata batin, Ki, yang bertanyakan. Kan banyak di kalangan orang-orang awam itu yang orang kira mata batin itu dilihat menggunakan mata telanjang kayak gitu, mata koyor. Yang jadi permasalahan di sini tuh bagaimana gitu penjelasan detail tentang mata batin itu sendiri, Ki. Iya. Apa benar kita melihat dengan mata koyor atau memang ada mata yang lain kayak gitu? Seperti itu. Mohon penjelasannya, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah. Dalam kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang lagi dalam podcast di channel Kipaku Bumi. Dan tentunya yang belum subscribe silahkan di subscribe lah. lagi. Ya, bentuk dari amalia, semoga pencetan subscribe saudara sekalian itu menjadi amal baik bagi amin. Subscriber semua, amin amin ya robbal alamin. Jadi ketika kita ngobrol tentang masalah mata batin, padahal yang dulu-dulu itu sudah saya jelaskan pada podcast yang lalu tentang masalah mata batin. Sudah tak jelaskan bahwa mata batin tersebut itu bukan melihat dengan mata telanjang. Jadi umpamanya seorang yang bisa terawangan, yang bisa mata batin, walaupun matanya melek melihat kegaiban, itu bukan berarti lantas kita melihatnya itu dengan mata koyor, mata asli, mata telanjang. Tetapi dengan mata yang namanya mata ketiga. Ya, mata ketiga itu apa? Mata ketiga itu adalah cakra ajna yang ada antara hati, lantas makanya kan disebutnya kan mata batin. Batin ini yang beroperasi, saking ketajaman batin tersebut dari olah rasa dan dari ibaratnya pembukaan dan lain-lain, akhirnya ada sebuah ketajaman, akhirnya menyuplai ke titik yang namanya cakra ajna. Karena berarti titiknya di sini. Iya, titiknya ada di tengah, ada di tengah ini. Nah, jadi yang memvisual akhirnya apa? Akhirnya dari batinnya itu yang tajam tersebut menyuplai ke titik mata ketiga cakra ajna tersebut, itu menghasilkan sebuah visualisasi. Visualisasi dalam hal ini visualisasi, paham ya maksudnya? Iya. Paham visualisasi. Kita itu seakan-akan ketika melihat itu tervisual ada tergambar, ada sebuah gambaran dalam visual otak kita, dalam angan-angan ya. Dalam angan-angan kita itu sebuah gambaran apa yang kita lihat. Umpamanya sosok, umpamanya kita melihat dalam pekarangan itu ada sosok apa. Dan sosok itu akan tergambar dalam visual kita, dalam angan-angan kita. Bukan berarti lantas ketika orang mata batin melek, lantas kita melihatnya dengan mata telanjang, mata biasa ya. Lantas berwujud ini, itu bukan seperti itu. Karena apa? Karena ya konteksnya kan mata batin, mata dari batin kita. Nah, menyuplai menjadi sebuah visualisasi gambar ke dalam angan-angan kita. Jadi nantinya ketika kita pakai dan kita tujukan, ya tergantung dari tingkat kefokusan dari seorang tersebut. Umpamanya bisa fokus dengan mata melek, maka dalam meleknya mata tersebut itu adalah pencapaian sebuah kefokusan. Akhirnya tergambarlah dalam angan-angan itu sebuah gambaran sosok dari yang dilihat tersebut. Ya, seperti
halnya begini kan, banyak yang begini kan, pas yang dulu-dulu kan ada saya apa ya, hmm, apa namanya, Buka apa? buka ya, membuka mata batin pas Ah, yang konten yang lalu iya. itu yang lalu itu pas ada konten pembukaan mata batin ya, Mm, pada salah satu peserta. Itu pun bukan berarti maksudnya si peserta tersebut kan memang melek melihat, itu bukan mm, berarti memang melihat lihat sosok jelek, itu bukan seperti itu, tetapi ada tervisual sebuah gambaran dari sosok makhluk gaib tersebut mm, dalam angan-angan. Ya, ya sebagaimana halnya kan gini, kayak Kilo Daya Tunggal kan, mm, dulu pas tak ajari mata batin kan, iya. coba ceritakan pas tak ajari mata batin itu, mata batin yang Kilo Daya Tunggal tersebut itu rasakan itu apa? Coba ceritakan supaya memang orang-orang tersebut itu tahu tentang masalah Mm. mata batin dan lain-lain. Cuman dulu yang saya rasakan pertama kali dulu itu, yang pertama kali belajar mata batin itu pasti merasakan dulu. Merasakan, setelah saya merasakan, saya menggunakan yang sudah diajarkan, kunci-kunci mata batin ya, keilmuan mata batin ya, Mhm. tentang hikmah yang dulu pernah diajarkan. Saya baca itu nanti ada suatu batin, ketika batin ini merasa, oh di situ ada, batin ini terkonek dengan itu dulu, setelah itu nanti tergambar sesuatu bayangan. Misalkan misalkan di tempat itu ada gambaran sosok, yaitu berwujudnya ada yang seperti perempuan, ada yang laki-laki, ya terwujud. Tapi ya memang nggak terlalu jelas banget gitu loh, jelas Iya. buang gitu nggak, cuman ya memang terwujud, kadang setengah wujudnya, kadang bisa ya nggak sampai full banget lah begitu. Itu pertama kali belajar kayak gitu. Hmm. Dan itu memang harus benar-benar fokus saya dulu. Kalau nggak fokus buyar, buyar dia nggak si terwujud di bayangan itu nggak terlihat gitu. Hmm. Maksudnya hilang-hilang kayak gitu, kayak apa ya? Kamera itu Ya, buram blur gitu, ya, blur. kayak anu kurang Iya, kurang kurang jelas. fokus. Hmm. Benar-benar fokus kayak gitu. Tapi ketika dipelajari terus, ternyata mata batin ini semakin tajam, semakin bersih mungkin batin ya. Ya, Nah, ya. dipelajari dengan wirid-wirid yang memang bagus gitu ya, zikirullah, dan akhir mungkin hati menjadi bersih, menjadi tenang, menjadi lebih fokus, otomatis kan lebih, apa namanya itu, lebih jelas lagi gitu Lebih loh. jelas lagi. Karena dari itu sendiri. Itu yang saya rasakan sih selama ini kayak gitu. Ya memang begitu sih. Ya jadi kan begini. Gila Daya Tunggal ini kan murid saya dan lantas sudah dulu-dulu tak Hmm. ajari masa batin. Lah ya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya itu seperti yang diceritakan tadi, itu seperti itu. Dan konteks dari mata batin tersebut sebenarnya begini. Mata batin itu tidak harus semua orang yang mempelajari mata batin Hmm. pembukaan itu tidak harus umpamanya melihat sebuah gambaran, tidak. Hmm. Tetapi salah satunya tergantung dari apa ya, skill mereka. Hmm. Ada yang memang lantas pembukaan mata batin, dia hanya batin ini yang Hmm. tajam. Jadi mengetahui dalam batinnya itu ada pemberitahuan, kita Hmm. kita tahu dalam batin kita bahwa di situ Ada sesuatu ada gitu. sesuatu, ada sosok ataupun apa. Itu pemberitahuan dari batin. Itu pun dari konteks bukannya mata batin. Hmm. Dan ada yang dari apa ya, rasa. Umpamanya pas berada dalam Ruangan iya atau ruangan ataupun tempat-tempat. tempat-tempat Ya. tertentu itu merasakan sesuatu, Hmm. ada rasa yang lain, itu juga salah satu Isyarat ya. terbukanya mata batin. Jadi tidak harus dipastikan bahwa terbukanya mata batin itu harus melihat sebuah sosok, Bayangan, bayangan gambaran, apa gitu. bayangan, itu tidak semua begitu. Makanya begini, kadang para yang mencari keilmuan mata batin ke sana kemari, mencari yang katanya iklan begini begitu dan lain-lain, itu mereka kadang kadang apa ya, mendapatkan sebuah kekecewaan. Hmm. Kekecewaannya itu bukan kadang dari hal-hal apa, tetapi dari mindset, Iya. cara berpikirnya mereka Tentang mata batin ini tentang ya. mata batin, salah penafsiran. Hmm. Akhirnya yang dicari itu tidak sesuai ya, karena Hmm. memang salah penafsiran Iya. ya gitu.
Akhirnya umpamanya, saya sudah belajar di sini ataupun di situ, Tapi pembukaan nggak bisa mata batin, tapi ngeliat-lihat. tidak melihat-lihat. Ya karena memang mindset dia yang dicari itu beda dengan mindset dari mata batin Kamu tersebut. Yang diinginkannya kadang kepengen, langsung lihat jegrung iya, gitu. dibuka mata batin langsung batin jeglot begini, langsung bisa ini. Itu sampai kapanpun, dimanapun ya susah. Karena juga kayaknya mustahil juga ya. Maksudnya ketika jin itu kan banyak. Ketika memang mata kita ini bisa, mata koyor ini bisa melihat ya, mata nyata ini. Mungkin kayaknya terasa sesak dunia ini, Pak. Ya, iya. Makanya harus benar-benar orang-orang tertentu gitu yang mengamalkan bata batin. Jadi gini, memang sih ketika ibaratnya mata batin yang memang mudah dikuasai oleh orang banyak adalah mata batin yang saya sebut itu ketika mengajarkan itu yang disebut visual projection. Jadi sebuah visual dari project yang kita tangkap. Itu yang mudah dipelajari oleh siapapun, asalkan mau dibimbing dan mindsetnya mau dirubah. Jangan umpamanya pengennya lihat yang langsung jongkrot itu sangat susah, ataupun ya ditemukan itu susah. Kenapa? Ketika melihat sosok secara Nyata gitu ya. nyata dan lain-lain, itu membutuhkan segala sesuatu. Maksudnya begini, tempatnya harus sesuai, timingnya harus sesuai, keadaannya harus sesuai. Tidak sembarangan umpamanya di tempat mana langsung kita bisa melihat jongkrot. Itu tidak seperti itu. Biasanya seperti itu menghadirkannya. Iya, jadi menghadirkan ada, lantas si goib tersebut biasanya begini, proses dari melihatnya secara nyata itu harus satu, tempatnya memang tempat yang memang angker, di tempat angker. Lantas akhirnya kita menghadirkan si sosok goib tersebut itu langsung memanifestasi dengan energinya. Akhirnya supaya energi tersebut supaya bisa dilihat oleh kita. Jadi tidak bisa kita temui umpamanya di pasar langsung, tidak. Ada tempat-tempat tertentu supaya kita bisa melihat sing secara nyata, dan itu pun jarang berhasil. Tergantung dari keadaan sistemnya, itu seperti itu. Dan satu, jarang berhasil, yang dua juga jarang yang berani. Umpamanya prosesnya harus di tempat angker kan jarang yang berani. Sendirian lah ya. Jadi ketika umpamanya pembukaan mata batin yang secara instan itu memakai sistem yang namanya visual projection. Jadi bukan dengan sebuah penampakan yang langsung berwujud, tetapi dengan visual kita, terawangan, yang namanya terawangan itu semacam itu. Karena yang saya rasakan juga Kia selama saya mengamalkan mata batin itu, jadi bukan sosok aja yang saya lihat, bahkan penyakit aja bisa saya lihat dari seseorang gitu ya. Ketika saya melihat tangan aja, oh ada gambaran gitu loh. Jadi gambaran suatu, misalkan, ya entah saya juga dari maksudnya itu semua saya dapatkan dari amalan yang diajarkan gitu ya selama ini. Jadi ketika saya lihat, oh ada suatu energi hitam misalkan, maksudnya seperti hitam, oh ini penyakitnya larinya ke sini sini. Ya, ini maksudnya keadaan darah, ini maksudnya suka lemes, salah seperti ini, bisa bahkan bisa melihat seperti itu gitu loh dengan mata batin yang sering diinikan. Makanya kan hal-hal tersebut kan harus ada sebuah pendalaman. Ketika sebuah keilmuan lantas didalami, lantas terus digali dan lain-lain, maka akan semakin tajam dan semakin tajam. Apalagi hal-hal kayak umpamanya melihat dengan visual projection dengan masalah penyakit dan lain-lain. Melihat apa yang dipikirkan. Iya, kadang-kadang bisa terlihat. Itu bisa. Akan tergambar apa yang dipikirkan dengan visual projection tersebut. Jadi untuk saudara sekalian yang memang melihat di channel YouTube saya dan melihat tentang pembukaan mata batin tersebut, itu jangan langsung tergambar bahwa ketika pembukaan itu langsung bisa melihat gelondongan. Jangan seperti itu, jangan berpikir seperti itu. Karena saya membukanya memakai visual projection. Jangan sampai lantas berpikiran mindsetnya seperti itu, langsung hubungin saya, datang ke sini minta pembukaan, ya kan?
Lantas dia berpikirnya supaya gelondongan wujud Hmm. seperti itu, akhirnya kekecewaan mereka sendiri. Padahal dari mindsetnya, dari mindsetnya. Banyak yang berhasil karena memang mindsetnya bisa tak rubah, bisa tak jelaskan itu mau. Kadang kan dijelaskan ngeyel. Karpe dewek. Karena dewek ya bagaimana akan bisa kalau memang diajari, wong namanya guru kan pembimbing harus dibimbing begini-begini. Nah kalau memang hanya mementingkan pemikiran sendiri, tidak mengikuti arahan penjelasan, ya tidak akan bisa. Jadi memang benar prosesnya, itu proses bisa instan ketika memang membuka mata batin dengan apa ya, teknik visual projection tersebut, itu bisa instan, datang langsung tak bukakan, asalkan mindsetnya, cara berpikir dia itu tidak keliru. Mau saya arahkan, mau saya bimbing, ya gitu loh, bisa langsungan. Tapi ketika tidak mau dibimbing, ego sendiri, pemikiran sendiri, ya tidak akan bisa. Nggak nyambung sih. Nggak nyambung. Contohnya beginilah. Contohnya seperti diibaratkan wong landa, orang luar lah. Orang luar kan tidak mengetahui yang namanya gejos. Iya. Gejos apa ya, misro ya? Misro. Tidak mengetahui yang namanya misro karena mereka itu selalu menemukan yang namanya roti lah, hotdog dan lain-lain. Otomatis mindsetnya ketika mendengar misro itu dia akan berpikir bahwa misro itu kayak hotdog, kayak apa ya namanya, roti ini kayak apa. Dia akan berpikir seperti itu, dan dia ketika mengetahui mencarinya singaran misro dan lain-lain, itu kadang kena ataupun dikasih tahu bahwa yang namanya misro ini, dia tidak akan percaya. Karena apa? Karena yang dibayangkan, yang diinginkan sesuai mindsetnya itu adalah yang semacam kayak hamburger dan lain-lain. Tapi kalau memang dia itu mau diarahkan yang namanya misro, gejos itu seperti ini loh, oh ternyata seperti itu, ya dia akan tahu kan gitu. Jadi rubah mindset ketika memang mau mempelajari mata batin itu semacam itu. Dan memang ketika pas tak ajari mata batin itu ada sistemnya, ada pembelajaran yang namanya visual projection yang mudah tersebut. Dan kalau memang mau melajari yang susah, tak kasih cara untuk mengajari belajar yang susah tersebut, yang supaya melihat penampakan sing nyata. Tetapi kan belum tentu berhasil karena apa? Membutuhkan keberanian, membutuhkan waktu yang tepat, tempat yang memang tepat, tidak di sembarang tempat. Itu semacam itu tentang mata batin. Jadi supaya saudara sekalian itu tidak keliru lah, tidak keliru. Itu semacam itu. Yang intinya pembahasan mata batin ini jangan melihat kayak di TV-TV gitu ya, kayak film-film, bukan ya. Lihat sosok bukan. Intinya pembahasan mata batin seperti itu. Yang insya Allah lah teman-teman mengerti lah bahasanya, penjelasan ini. Semoga bermanfaat gitu loh penjelasan aja. Yang semoga aja bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, agar bisa mendukung channel ini, agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, untuk tekan subscribe, like, dan share. Insya Allah bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat ataupun sudah subscribe, like, share. Terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.